Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya Siska Janatsanunu akan menjelaskan tutorial penggunaan learning.mgtbisa.com milik jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk sign up, mengedit profil, membuat kelas, mengupload materi, dan memberikan tugas secara online pada Learning MGT Bisa. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita buka dulu search engine kita, bisa menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, kemudian kita ketikkan pada search bar-nya learning.mgtbisa.com. Kemudian kita akan diarahkan ke website e-learning yang tampilannya seperti ini. Untuk bahasanya bisa kita ganti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sesuai preferensi kita. Nah, karena kita belum mempunyai nama user dan password, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus sign up terlebih dahulu. Jadi kita klik sign up. Setelah itu ada pertanyaan, what do you want to do? Follow courses atau teach courses. Karena kita dosen, maka kita pilih yang teach courses. Setelah itu ada kolom-kolom identitas yang harus kita isi. Yang perlu diingat adalah yang bertanda bintang merah merupakan kolom-kolom yang wajib kita isi. Jadi kita isikan saja nama pertama kita atau first name kita, kemudian nama belakang atau last name-nya, kemudian email, kita bisa menggunakan email pribadi maupun email instansi, tergantung dari kita sendiri ya mau menggunakan email apa. Setelah itu, untuk nama user atau username-nya, bagi dosen disarankan menggunakan NIDN agar tidak terjadi kesamaan satu sama yang lain, jadi kita gunakan saja NIDN yang kita miliki. Setelah itu untuk password, di sini minimal terdiri dari 8 karakter yang menggunakan gabungan huruf dan angka, dan jika lebih baik lagi menggunakan karakter seperti tanda seru atau tanda tambah dan lain sebagainya. Jadi kita isikan saja passwordnya sesuai keinginan kita. Di sini juga bisa dilihat ya ada kategorinya. Jadi kalau misalnya passwordnya terlalu lemah atau terlalu pendek, bisa dilihat. Nah, ini kategorinya sudah medium, sudah cukup baik untuk digunakan. Setelah itu kita konfirmasi lagi dengan mengetik kembali password yang kita masukkan tadi agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian untuk beberapa kolom di bawah ini seperti phone, bahasa, kode, Skype, dan LinkedIn profile URL ini bersifat opsional, bisa diisi maupun tidak. Jika sudah selesai mengisi, kita langsung klik register. Nah, setelah kita klik register, di sini terdapat pernyataan ya atau pesan pada learning-nya, setting personal Anda telah terdaftar dan email telah dikirimkan untuk membantu Anda mengingat nama user dan password Anda. Jadi tidak usah khawatir misalnya sewaktu-waktu lupa username dan passwordnya karena bisa langsung mengecek ke email masing-masing. Setelah itu kita klik berikutnya. Dan tampilan e-learning ini adalah tampilan profile e-learning kita. Jadi bisa dilihat di sini sudah ada nama kita dan email kita. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bisa mengedit profile dengan klik edit profile. Di sini kita bisa mengganti foto profil kita ya dengan cara choose file, kemudian kita pilih file apa yang mau kita gunakan sebagai foto profile, kemudian jika ada tambahan-tambahan lainnya bisa diisi, dan terakhir kita klik Save Setting. Setelah itu, kita kembali ke homepage dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya yaitu membuat kelas mata kuliah. Jadi kita klik di sini, buat situs mata kuliah. Kemudian kita bisa isikan nama mata kuliah yang kita ampu. Misalnya di sini, Manajemen Keuangan 1. Di sini kita bisa langsung create this course atau kita mau menambahkan detail, kita klik Advanced Settings. Jadi di sini ada kategori, misalnya ini mata kuliah wajib atau pilihan atau mata kuliah umum. Kemudian bahasanya mau kita gunakan bahasa apa, template-nya seperti apa, bisa kita isikan. Kode mata kuliahnya juga bisa kita isikan dan langsung kita klik Create this course.
Setelah kita klik Get Discourse, Create Discourse, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini kelasnya sudah jadi, ada keterangan manajemen keuangan 1, dan ini merupakan item-item menu yang bisa digunakan oleh dosen dalam mengajar menggunakan e-learning ini. Jadi jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mencoba untuk upload dokumen materi. Jadi di sini ada pilihan dokumen, kita klik, kemudian bisa diklik lagi menu yang berwarna biru anak panah ini adalah pilihan upload dokumen. Kita klik upload dokumen, kemudian bisa langsung secara simple kita klik dan drag di kolom biru di sini, tapi bisa juga kita choose file seperti biasa, kita pilih dokumen apa misalnya ya, apapun itu yang ada di komputer kita. Setelah itu kita berikan judul misalnya bab 1 dan kita tambahkan komentar apa jika kita perlu merasa ditambahkan. Setelah itu kita klik upload file. Setelah kita klik upload file, maka di sini sudah ada keterangan upload file berhasil. Nah, kita bisa kembali ke kelas kita. Kita bisa kembali ya. Jadi di sini sudah ada file bab 1 yang kita upload tadi. Nah, ini untuk tampilannya kita masih menggunakan tampilan dosen. Kita bisa mengubah ke tampilan atau jendela siswa, kita klik. Jadi kurang lebih yang dilihat oleh mahasiswa kita hanyalah seperti ini. Yang kita lihat seperti ini tampilannya. Baik, setelah itu selanjutnya adalah memberi tugas. Jadi kita kembali ke daftar mata kuliahku. Nah, di sini kelas kita ya, manajemen keuangan. Kita klik dan kembali ke tampilan ikon-ikon ini. Kita jika ingin memberikan tugas, kita pilih menu yang assignment. Kita klik menu assignment. Kemudian kita pilih icon yang berwarna pulpen orange ini ya. Ini adalah create assignment. Kita klik. Kemudian nama assignment-nya atau tugasnya kita tulis, misalnya tugas 1, dan deskripsinya bisa kita langsung ketikkan di sini, misalnya pertanyaan pertama, gitu ya, pertanyaan kedua, dan seterusnya. Atau kita mau langsung copy paste dari Word juga bisa langsung ke sini. Setelah pertanyaan atau deskripsi tugasnya dirasa cukup, kita bisa langsung buat directory atau kita mau ada pengaturan tambahan, kita bisa klik advanced setting. Di sini bisa ada kita menentukan skor maksimumnya untuk nilai tugas, misalnya 100, kemudian kita mau tambah di gradebook, atau kita memperbolehkan mahasiswa untuk tetap mengirimkan bahkan setelah deadline, atau kita mau memberikan deadline untuk tugas juga bisa, misalnya seperti ini, klik enable final acceptance date. Di sini ada tanggal dan waktunya, kita mau tambahkan di kalender kita juga bisa ataupun tidak. Setelah itu dokumen type-nya, misalnya only text atau allow file or online text atau hanya file saja. Jadi mereka hanya mengupload file dalam bentuk entah PDF atau Word. Misalnya kita pilih only files dan jika dirasa sudah cukup semuanya, kita klik buat directory. Setelah itu, tugas 1 yang tadi telah muncul di sini. Ini untuk tampilan kita sebagai dosen dan tampilan mahasiswa kita kurang lebih seperti ini. Mereka bisa langsung mengklik tugas 1-nya. Setelah itu, setelah mereka baca deskripsi atau pertanyaannya, mereka bisa langsung klik upload assignment jika mereka sudah siap untuk mengupload atau mengumpulkan tugas mereka. Nah, sekian dari saya mengenai tutorial penggunaan e-learning mgtbisa.com. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.